berinteraksi dengan gadget itu hampir setiap hari dan setiap saat ya. Hampir setiap saat, anytime. Sering banget ya. Kalau saya sering. Saya juga sering ya, yang jelas sehari nggak mungkin lepas sama gadget ya. Sama dengan dua jawaban yang tadi, sering juga kita. Sebenarnya hampir seimbang sih. Karena biasanya kalau aktivitas sosial dengan sahabat, teman atau mitra itu berbasis waktu ya. Tapi kalau dengan gadget kita setiap saat terus berinteraksi. Tetap sosial. Kalau saya pribadi sih interaksi sosial ya. Kalau saya di dunia maya. Kalau dari saya sih setengah-setengah ya untuk yang sekarang. Lebih sering di dunia maya. Perubahan perilaku, perubahan media, bahkan juga perubahan mindset dan sebagainya akibat dari pengaruh gadget ini. Kalau dampaknya lebih banyak jeleknya kalau saya lihat dibandingkan kebaikannya ya. Karena memang generasi yang anak-anak sekarang ini itu memang harus perlu tetap bimbingan. Jadi nggak bisa serta-merta kita biarkan mereka untuk bermain di gadget. Justru waktunya malah lebih habis dilakukan di gadget dibandingkan mereka bersosial. Ya kalau misalkan menurut saya pribadi ya kalau dampak negatif itu mungkin juga tergantung dari penggunaannya. Mungkin banyak zaman sekarang yang emang dia lebih nyaman berinteraksi di dunia medsos daripada di dunia nyata. Mungkin juga karena karakternya atau mungkin emang karena lingkungannya emang seperti itu. Kalau dampak negatifnya menurut saya dari gadget ini kurangnya bersosialisasi kepada teman atau lebih tepatnya di lingkungan yang paling kecil yaitu rumah atau keluarga. Adanya kurang interaksi sosial antara seseorang itu dengan lingkungan sekitar intinya. Di samping kurang interaksi sosial, pasti juga membawa dampak negatif pada kesehatan juga kan. Di antara kita menjadi individualis, jadi tidak banyak berkomunikasi atau berinteraksi komunikasi langsung. Karena hari ini salah satu dampak negatifnya orang atau anak atau individu itu lebih introvert, tertutup, kemudian dia asik dengan dunianya. Harus dibatasi, tetap harus kita batasi sebagai orang tua. Jadi tidak serta-merta bahwa anak itu harus senantiasa ada di gadget itu boleh digunakan dalam rangka kebutuhan, kemudian memang dalam rangka mendidik, kemudian dalam rangka juga menghukum. Jadi kalau menurut saya pribadi emang tergantung dari pola pikir dan emang pola asuh dari keluarga masing-masing gitu. Jadi ada mungkin yang emang berpengaruh, ada juga yang tidak berpengaruh. Jadi emang tergantung dari pola asuh dan lingkungan di keluarga itu. Enggak semata-mata ke orang tua aja ya, tapi ke kalangan masyarakat juga sangat berdampak banget gara-gara gadget menurut saya. Dengan penggunaan yang berlebihan itu bisa berdampak terhadap interaksi di keluarga ya. Apalagi dalam keluarga itu yang seharusnya kita sering berkomunikasi dengan keluarga, dengan ayah dan ibu, justru malah di dalam keluarga lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya seperti itu. Itu sih yang menurut saya banyak mungkin tidak hanya di keluarga saya juga gitu kan, tapi mungkin di orang lain juga ya. Jadi kalau dampak banyak sering memain gadget itu bisa bikin kecanduan kan, sehingga yang harusnya di keluarga itu ada kehangatan malah jadi dingin atau kurang interaksi gitu. Ya, saya harap ada edukasi lah dari orang tua atau mungkin kita sendiri bisa mengukur pemanfaatan dari gadget yang kita pakai biar lebih produktif, lebih edukatif, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetap faktor orang tua yang bisa menentukan. Jangan dikasih istilahnya kebebasan kepada seorang anak untuk bisa menentukan pilihannya. Seorang anak tetap pilihan itu jatuh kepada orang tua, bagaimana orang tua memberikan akses atau tidaknya terhadap gadget tersebut. Tapi kita juga harus bijak menggunakan media sosial, dan juga kalau misalkan kita ini sebagai orang dewasa, kita juga harus memberikan contoh yang baik
Mungkin dalam pembatasan waktu ya, walaupun dibilang susah untuk membatasi waktunya antara interaksi sosial dengan interaksi gadget, menurut saya pembatasan sejak dini, yaitu sejak kecil. Menurut saya sejak kecil dilakukan supaya tidak menjadi kecanduan yang terlalu berlebihan. Ya, menurut saya juga itu ya harus ada pembatasan waktu ya secara tegas ya, terutama mulai dari keluarga, karena kan keluarga itu kan yang paling sering kita berinteraksi kayak gitu ya. Mungkin dari situ dulu, dari keluarga, jadi kita coba batasin untuk media sosial mungkin di momen-momen tertentu, atau mungkin lagi kumpul ya, lagi bersama itu ya, misal gadget taruh dulu gitu, paling seperti itu. Kalau dari saya, samping membatasi waktunya ya penggunaannya itu, sebelum adanya kecanduan pada diri anak, orang tua mungkin bisa bersikap tegas gitu. Jadi jangan terlalu ketika minta dimainin, atau kalau dari saya jangan dikasih dulu handphone pribadi, gadget pribadi untuk anak itu sendiri gitu. Jadi bisa diporsir oleh orang tua.